Wah, nggak nyangka nih, ternyata series anime Komi-san banyak yang suka ya. Makasih buat kalian yang udah setia nonton di part 1. Sekarang kita langsung lanjut aja yuk ke part 2. Inilah dia, Komi Can Communicate. Di musim panas, seragam para murid tentu saja diganti. Banyak murid yang terpana melihat penampilan Komi menggunakan seragam musim panas. Tapi seperti biasa, Komi merasa tidak nyaman kenapa semua orang memperhatikannya. Lalu di jam olahraga, seperti biasa, Yadano masih bertekad mengalahkan Komi. Dia yakin 100% kali ini bisa mengalahkan Komi di tes kebugaran. Satu persatu tes dijalani dan tetap saja hasilnya dimenangkan oleh Komi. Yadano tidak menyerah. Di tes terakhir, yaitu lari cepat, dia akan mengerahkan tenaganya sekuat mungkin. Tapi tetap saja, kecepatan Komi melebihinya. Melihat Komi berlari dengan cepat, di waktu itulah Yadano sadar bahwa Komi tidak tertandingi. Yadano bahkan mengajak Komi bersalaman. Karena Komi gugup, dia diam saja. Sikap diam Komi diartikan Yadano malah sebagai ajakan Komi untuk bertanding lagi di lain hari. Sepulang sekolah, Najimi tiba-tiba meminta Komi mengajak mereka berdua berkunjung ke rumah Komi. Tadano memperhatikan Komi yang sebenarnya mau, tapi dia juga masih ragu mengiyakannya. Setelah berpikir panjang, dengan mengejutkannya, Komi mengiyakan ajakan Najimi untuk datang ke rumahnya. Rumah Komi sangat bagus. Saat masuk rumah pun mereka disapa oleh ibu Komi yang memiliki kepribadian 180 derajat dari Komi. Ibu Komi lebih ceria dan sering melemparkan candaan-candaan ala ibu-ibu. Lalu mereka pun sampai di kamar Komi. Suasana sangat canggung, tapi semua berubah ketika ibu Komi mengantarkan makanan. Ya, setidaknya mereka sibuk ngemil dibandingkan melamun. Najimi tiba-tiba meminta izin ke toilet, tapi sebenarnya dia sedang berusaha mencomblangkan Tadano dan Komi. Siapa tahu sesuatu hal luar biasa terjadi kepada mereka berdua. Setelah menunggu lama, ternyata tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, mereka pun pulang. Sesampainya di kamar, Komi mendapatkan pesan dari Najimi bahwa dia diam-diam mengambil gambar selfie mereka bertiga. Komi tentu saja senang, dia bahkan meminta ibunya membelikan bingkai foto. Keesokan harinya, Komi tiba-tiba ingin pergi ke kedai ramen. Dia semalam bermimpi makan ramen. Mendengar kata ramen, Agari bersemangat. Sebagai pencinta makanan, Agari lebih tahu di mana kedai ramen yang enak dan disinilah tempatnya. Memang selalu mengantri, tapi tidak diragukan lagi kalau tentang rasa dan porsi. Selain itu, sistem pesanannya bisa dilakukan sendiri. Komi tentu saja nyaman memesan dengan cara ini. Dia tidak usah gugup memesan makanan. Makanan pun datang dengan porsi luar biasa banyak. Komi dan Agari hebatnya bisa menghabiskan ramen dengan cepat, tapi Tadano dan Najimi kewalahan menghabiskan makanan mereka. Mereka berdua kapok datang ke sana. Walau pada akhirnya setiap minggu mereka berempat malah selalu kembali ke kedai ini. Lalu di hari lain, seorang murid dengan penampilan misterius berjalan di lorong. Dia bernama Nakanaka Omaharu. Penampilannya yang cukup unik ini ternyata beralasan, karena dia ternyata seorang wibu alay. Nakanaka juga punya rasa kekaguman kepada Komi. Dia bahkan mengungkapkan kekagumannya kepada Komi menggunakan istilah wibu, menganggap Komi adalah putri Komilia dan dia adalah Marceau les Primavera. Padahal itu bukan nama aslinya. Nakanaka mengajak Komi bersalaman dengan alasan ini merupakan kekuatan Dragon Force. Jika mereka berjauhan maka akan ada ledakan. Ini sih wibu stadium akhir. Komi yang tidak mengerti apa-apa hanya terdiam dan seperti biasa. Diamnya Komi membuat Nakanaka salah tingkah dan akhirnya dia pun pergi. Di jam olahraga, guru meminta semua murid pemanasan dulu dengan beranggotakan 2 orang. Nakanaka yang memiliki tingkah aneh tentu saja selalu dijauhi murid lainnya. Berbeda dengan Komi yang langsung diserbu semua murid. Melihat Nakanaka sendirian, Komi pun memutuskan mengajak Nakanaka saja menjadi partner sesi pemanasan. Nakanaka percaya tidak percaya, Komi mengajaknya pemanasan bersama. Murid lain tentu saja iri kepada Nakanaka. Keesokan harinya, Najimi tiba-tiba mengajak Komi berbelanja sepulang sekolah. Komi pun menjawab bahwa dia tidak pernah berbelanja, biasanya ibunya yang membelikan baju. Selain itu, Komi juga takut. Melihat hal itu, Najimi memutuskan mengajak Tadano ikut, karena hanya Tadano yang bisa menerjemahkan Komi. Dengan terpaksa, Tadano jadi ikut. Tidak hanya Tadano, Agari juga ikut untuk berbelanja. Obrolan mereka ini didengar juga oleh Yamai, sehingga ketika mereka sampai di sebuah mall, Yamai muncul, membuat seakan-akan pertemuan mereka ini ketidaksengajaan. Agari pun menanyakan baju kesukaan Komi, tapi Komi juga sama-sama bingung, kan dia tidak pernah berbelanja. Lalu Najimi pun memiliki ide. Dia membuat sebuah perlombaan mencarikan pakaian untuk Komi, tapi harganya tidak boleh lebih dari 10.000 yen.
Singkat cerita, Komi akan menggunakan baju yang sudah dipilih teman-temannya. Pertama, baju pilihan Najimi. Terlihat sangat dewasa dan seksi. Totalnya 35. Lalu baju pilihan Yamai, sama-sama seksi, tapi karena harganya melebihi 10.000 yen, pilihan Yamai didiskualifikasi. Sedangkan pilihan Agari sangat norak, sehingga total skornya hanya 18. Yang paling dinanti, baju pilihan Tadano. Sebenarnya Tadano tidak percaya diri karena dia tidak pernah memilihkan baju perempuan. Tapi saat Komi keluar, terlihat penampilan Komi sangat menawan. Komi juga menyukainya. Total skor 50. Jadi Tadano lah pemenangnya. Baju pilihan Tadano sangat Komi sukai, bahkan saat di rumah Komi jadi terpikirkan untuk pergi ke salon. Dia ingin memotong rambut. Sesampainya Komi di salon, dia disambut oleh pekerja baru di salon. Dia bernama Arai Komiko. Komi saat disapa sangat tegang, tapi saat si pemilik salon yang menyapa, tanpa ragu Komi masuk begitu saja. Komi sebenarnya langganan di sini, dan pemilik salon sudah memahami keadaan Komi yang tidak bisa berkomunikasi. Di sudut sana, Arai belum paham dan dia berusaha mengajak Komi berbincang. Tapi seperti biasa, diamnya Komi membuat Arai menyangka bahwa dia tidak mempunyai kemampuan melayani pelanggan. Singkat cerita, Komi pun selesai dan dia akan membayar di kasir. Komi menyodorkan buku bertuliskan terima kasih, dan dari sanalah Arai mulai paham bahwa Komi tidak bisa berkomunikasi. Di keesokan harinya, Komi disapa teman-temannya. Tidak ada yang sadar Komi potong rambut, hanya Tadano lah yang menyadarinya. Najimi, Agari, dan Yamai merasa kecewa tidak menyadari perubahan Komi. Di jam istirahat, Najimi terlihat lesu karena sebenarnya sebentar lagi ujian. Najimi membenci ujian, dalam pikirannya hanya ingin main, dan main. Untuk meringankan beban, Najimi mengajak Tadano dan Komi untuk belajar bersama di perpustakaan. Tapi selama di perpustakaan, Najimi berisik yang membuatnya dikeluarkan oleh penjaga perpustakaan. Terlihat niat awal Najimi tidak ingin belajar. Setelah Najimi keluar, Komi pun menuliskan keinginannya yang ternyata sebenarnya tidak ingin belajar dan ingin keluar dari sana. Melihat hal itu, akhirnya Tadano mengajak Komi menyusul Najimi saja. Walaupun Najimi dan Komi tidak suka belajar, anehnya hasil ujian mereka bagus, sedangkan Tadano pas-pasan. Singkat cerita, liburan musim panas pun tiba. Komi sudah menyelesaikan tugas musim panas dan dia bosan diam di rumah terus. Sudah seminggu Komi diam di rumah. Komi sempat ingin menelpon Tadano, tapi Komi masih malu. Di sisi lain, Tadano juga merasakan hal yang sama. Dia bosan dan penasaran dengan Komi. Mereka berdua sama-sama malu. Tidak lama Najimi menelpon Komi mengajak Komi berenang besok. Tadano juga ikut. Mendengar hal tersebut, Komi pun menjawab ikut, walau dengan suara pelan. Najimi sangat senang dan tidak sabar bertemu besok. Tidak hanya Najimi, Komi dan Tadano pun sama-sama senang. Hari berenang pun tiba. Komi sangat senang sekaligus gugup. Dia mengecek perlengkapan berulang-ulang. Komi melihat jam dan dia pun segera pergi ke tempat yang sudah dijanjikan untuk berkumpul. Najimi dan Tadano pun akhirnya sampai. Tadano sangat senang melihat Komi menggunakan baju pilihannya. Tidak hanya Tadano dan Komi saja yang diajak oleh Najimi, Agari juga diajak. Saat mereka akan masuk ke gerbang kolam, anehnya Yamai juga ada di sana. Padahal Yamai dan gengnya tidak diajak Najimi. Yamai inisiatif mengikuti Komi kemana dia pergi. Saat mereka akan masuk ruang ganti, Najimi sempat akan mengikuti Komi, tapi Tadano mencegahnya dan memaksa Najimi ganti baju di ruang ganti pria. Jenis kelamin Najimi kan tidak jelas. Lalu di ruang ganti wanita, Yamai sudah tidak sabar melihat Komi menggunakan baju renang. Saat diintip, ternyata Yamai bawa baju renang sekolah. Itu akan sangat memalukan. Yamai pun akhirnya mengajak Komi membeli baju renang dulu. Baju pilihan Yamai sangat cocok. Kecantikan Komi terpancar kemana-mana. Tadano saja sampai ikut salah tingkah. Mereka pun memulai bermain wahana air dari seluncuran sampai main kolam arus. Saat di seluncuran, Komi memilih untuk berseluncur dengan Tadano. Hal itu membuat Tadano semakin tersipu malu karena mereka menghabiskan waktu bersama. Lalu saat mereka sedang istirahat, Najimi mengajak Komi main di kolam lain. Tapi sayangnya Komi terjatuh. Luka Komi cukup besar, suasana jadi canggung. Najimi pun mengajak yang lainnya untuk pulang saja. Mendengar itu, Komi meminta teman-temannya untuk bersenang-senang tanpa dirinya, karena Komi tidak apa-apa. Komi akan menunggu di tempat istirahat. Awalnya Tadano dan Yamai menolak, tapi Najimi menarik mereka berdua, karena jika mereka berdua diam bersama Komi, Komi akan menyalahkan dirinya sendiri karena membuat suasana tidak enak. Malahan jika mereka bersenang-senang, Komi akan ikut senang juga.
Komi pun kembali duduk di tempat istirahat. Komi masih merasakan rasa bersalah. Tapi tidak lama muncul Tadano mengejutkan Komi. Tadano beralasan kalau dia kelelahan dan ingin beristirahat. Teman-teman yang lain masih bermain di kolam. Komi pun menuliskan sesuatu tentang penyesalannya membuat suasana canggung. Komi membenci dirinya sendiri. Tadano pun menyiram air mengajak Komi untuk bersenang-senang dan jangan menyalahkan diri sendiri. Tadano mengajak Komi bermain di kolam anak saja, jadi lukanya tidak akan terkena air. Saat mereka akan bermain berdua, muncul Najimi dan yang lainnya mengajak bermain pistol air. Dari sanalah suasana kembali menyenangkan. Di hari selanjutnya, Komi berniat untuk mencoba pergi ke perpustakaan seorang diri, tapi dia tetap gugup. Ayah Komi yang ternyata punya sikap seperti Komi mengajak Komi makan es serut dulu sebelum pergi ke perpustakaan. Di kedai es serut, Komi dan ayahnya hanya terdiam. Sebenarnya, ayah Komi ingin menanyakan kegiatan Komi di sekolah. Setelah suasana diam yang cukup panjang, akhirnya ayah Komi menanyakan keadaan Komi di sekolah. Tanpa mengeluarkan kata, Komi mengungkapkan rasa senangnya bersekolah. Ayah Komi langsung paham dan tenang, mengetahui anaknya baik-baik saja. Setelah makan es serut, ayah Komi mengantarkan Komi ke perpustakaan. Di perpustakaan, Komi mencoba meminjam buku. Tapi entah kenapa, kegugupannya kembali muncul sehingga Komi tidak bisa ke meja peminjaman. Komi pun dengan terpaksa membaca buku di sana. Sebenarnya, Tadano juga ada di perpustakaan, tapi Tadano memilih tidak menyapa Komi agar Komi terbiasa dengan keramaian. Setelah dari perpustakaan, Komi pulang. Tapi sebelum pulang, Komi bermain di taman bermain dulu. Mumpung sepi, Komi bersenang-senang di sana seorang diri. Lalu di sini, Komi dan keluarganya berniat untuk berlibur ke rumah nenek. Di sana, Komi bertemu dengan bibinya yang memiliki sikap seperti ibunya dan pamannya yang memiliki sikap seperti ayahnya. Mereka sangat cocok. Bibi Komi meminta Komi bermain dengan sepupunya yang bernama Akira. Akira awalnya gugup menghadapi Komi, tapi Komi mencoba mencairkan suasana dengan menggelitik Akira. Dan dari sanalah dinding pemisah mereka menipis. Akira pun memberanikan diri mengajak Komi bermain papan permainan. Komi tentu saja mengiyakannya. Melihat respon Komi, Akira sangat senang karena setahun yang lalu Komi hanya diam dan tidak menjawab. Saat sedang bermain dengan Akira, ibu Komi meminta Komi menemui neneknya karena jadi sebuah tradisi anggota keluarga untuk bercerita keluh kesah kepada nenek. Di sana Komi ditanya tentang sekolah dan apakah Komi mempunyai teman. Komi menganggukkan kepala, memberitahu kalau dia punya teman. Mengetahui hal itu, nenek sangat senang karena Komi ada kemajuan. Setelah liburan di rumah nenek, Najimi mengajak Komi untuk ke festival musim panas. Di sana juga ada Tadano. Sambil menunggu Najimi, Tadano memuji Komi yang menggunakan yukata. Sebenarnya, Komi juga ingin memuji Tadano, tapi dia lupa membawa alat tulis. Tidak lama datang Najimi dengan segerombol temannya yang sangat banyak. Tidak hanya Najimi, di sana juga ada Yamai dan gengnya. Mereka menikmati festival musim panas dengan bermain beberapa permainan. Saat mereka akan mencoba tempat lain, Komi teralihkan oleh sebuah toko dan dia malah kehilangan teman-temannya. Komi sempat panik, tapi ternyata Tadano masih ada di sana menunggu Komi. Sehingga mereka berdua pun duduk di sebuah tempat sambil menunggu Najimi. Tadano menanyakan kepada Komi, apakah Komi senang? Komi pun menuliskan di tanah, iya. Dia senang walaupun hanya berdua. Belum juga Tadano selesai membaca, Komi sudah menggantinya dengan kata iya saja. Lalu tidak lama muncul Najimi, Yamai, dan yang lainnya yang menjemput mereka. Lalu di sini, hari ini adalah hari terakhir liburan musim panas. Najimi mengajak Komi berkunjung ke rumah Tadano. Seperti biasa, Yamai yang tidak diundang tiba-tiba datang dan bergabung dengan mereka. Teman-teman Tadano bertemu juga dengan adik Tadano yang bernama Tadano Hitomi. Berkumpulnya mereka hari ini ternyata Najimi meminta bantuan mengerjakan tugas musim panas. Tidak satupun tugas yang sudah dia kerjakan. Najimi meminta siapapun yang sudah mengerjakan tugas memberikan contekan. Tadano tentu saja menghentikan kekonyolan Najimi dan meminta mengerjakannya sendiri. Mereka hanya akan membantu dan tidak akan memberi contekan. Di tengah kesunyian karena sibuk mengerjakan tugas, Komi tiba-tiba berkaca-kaca. Yang lain tentu saja panik. Komi pun menenangkan teman-temannya bahwa dia hanya sedih karena liburan musim panas akan berakhir. Baru kali ini Komi menikmati liburan musim panas dengan sangat menyenangkan. Mereka pergi berenang bersama sampai pergi ke festival. Ternyata tidak hanya Komi yang sedih, Najimi juga, tapi dia sedih bukan karena kebersamaan mereka, tapi karena tugasnya belum selesai.
Wah, liburan musim panas Komi di tahun ini lebih berwarna ya. Komi punya banyak teman dan dia mulai mau datang ke tempat ramai. Kalian pasti penasaran kan sama keadaan Komi ke depannya? So, nanti kita ketemu lagi di part 3 sebagai part terakhir dari anime ini. Jamatane, arigato gozaimasu.